Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai teman-teman semuanya, saya Hifzia Kurbani dari Prodi Pendidikan Agama Islam akan menyampaikan materi tentang sejarah pendidikan Islam dan moderasi beragama. Sebelumnya perlu kita tahu apa itu sejarah pendidikan Islam dan moderasi beragama. Sejarah pendidikan Islam adalah perjalanan perkembangan sistem pendidikan Islam yang dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW yang diajarkan langsung kepada para sahabat. Pendidikan Islam berkembang melalui lembaga-lembaga seperti masjid, madrasah, hingga universitas yang mengintegrasikan ilmu, agama, dan umum untuk menciptakan generasi yang berilmu dan berakhlak. Sedangkan moderasi beragama adalah sikap beragama yang mengedepankan keseimbangan atau biasanya disebut wasatiyah, keadilan, dan toleransi yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Memahami sejarah pendidikan Islam dan moderasi beragama penting untuk membangun masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman. Pendidikan Islam menanamkan nilai-nilai akhlak dan ilmu yang mendukung toleransi. Sementara moderasi beragama mencegah ekstremisme dan konflik. Jadi begitu penting kita untuk memahami sejarah pendidikan Islam dan moderasi beragama. Selanjutnya, saya akan mengangkat kisah seorang tokoh Islam, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada tahun 1137 Masehi dan wafat pada tahun 1193 Masehi di Damaskus. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sangat dikenal dengan kegagahan, keberanian, dan moderat. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sangat memainkan peran penting dalam sejarah Islam dan khususnya pada Perang Salib. Moderasi beragama yang diterapkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi bisa kita lihat dengan cara ia memimpin dan berinteraksi dengan lawan maupun rakyatnya, baik muslim maupun non-muslim. Konteks moderasi beragama yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yaitu yang pertama, kepemimpinan yang adil dan moderat. Salahuddin Al-Ayyubi terkenal dengan sikap yang adil terhadap semua pihak, baik rakyatnya yang non-muslim. Yang kedua, menaklukkan Yerusalem. Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Yerusalem dari tentara Perang Salib pada pertempuran Hattin. Yang ketiga, Salahuddin Al-Ayyubi berhubungan baik dengan Raja Inggris yaitu Richard the Lionheart. Empat adalah persatuan dalam keberagaman. Selanjutnya, moderasi yang ditunjukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan bahwa seorang pemimpin muslim tidak hanya harus kuat secara militer, tetapi harus adil, toleran, dan menghargai keberagaman. Jadi, saya sudah menyampaikan tentang moderasi beragama yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang bagaimana pendapat teman-teman semuanya melihat penerapan moderasi beragama dalam pendidikan Islam masa kini? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.